Halo teman-teman, balik lagi ke video saya hari ini. Jadi di video kali ini saya mau sharing sekaligus review sebuah film yang menurut saya sangat relate dengan kehidupan nyata. Judulnya teman-teman pasti pernah dengar dan mungkin ada yang dari kalian sudah lihat teaser atau mungkin trailernya, atau mungkin ada yang sudah nonton. Jadi judulnya itu Tunggu Aku Sukses Nanti, yang dimana disutradarai oleh Naya Anindita, di mana beliau ini juga selain sutradara, juga seorang aktris yang tentunya berkebangsaan Indonesia. Jujur saja, film ini bukan sekedar tontonan bagi saya, tapi lebih ke pengingat, bahkan bisa dibilang cerminan dari kehidupan yang pernah saya jalani. Jadi sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat sedikit potongan dari filmnya. Cari kerja. Malu dong, umur segini nggak pernah kasih THR ke keponakan. Kamu beli motor tunai atau kredit? Ntar macet loh. Dwiki, kemarin kamu beli motor berapa? 150 deh, mah. Hebatnya Dwiki udah jadi manajer. Rumah Kalau dong buat enggak, orang masih tua. cari kerja ya, Biar Kak. nggak Susah bisa ya. Kamu tuh nggak malu jadi pengangguran terus. Kamu kan anak laki-laki, cari kerja. Bukannya malah jadi beban. Tante Dwiki mah emang beda kelas. Touring sama teman-teman artisnya, dia kan dekat banget sama Tora, sama siapa. Emang kelas 6 loh dia tuh. Gua tuh muser banget di mata mereka. Ya, jadi film ini bercerita tentang perjuangan seorang anak bernama Arga, yang mana diperankan oleh Arditya Takwa Erwanda, seorang stand up komedian dan juga aktor, yang dimana di dalam film ini sebagai seorang anak, ia ingin mengubah nasib hidupnya di tengah kondisi keluarga yang cukup sederhana. Orang tuanya hanya berjualan mie ayam, berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di titik ini saya langsung merasa bahwa saya sangat dekat dengan ceritanya. Mengapa saya merasa sangat dekat dengan ceritanya? Karena di kehidupan saya juga seperti itu. Jadi setelah ayah saya meninggal, ibu saya harus berjuang sendiri. Bahkan setiap ada acara keluarga, ibu saya selalu jadi orang yang sibuk di dapur, sementara keluarga yang lain duduk santai menikmati acara. Jadi sebagai anak, rasanya cukup campur aduk, sedih tapi juga jadi dorongan kuat dalam diri. Jadi semenjak saat itu saya mulai berpikir bahwa suatu saat saya harus bisa mengubah keadaan yang ada saat itu. Jadi saya harus belajar lebih keras supaya ibu saya tidak lagi berada di posisi seperti itu. Kalau di film ini orang tuanya jualan mie ayam, di kehidupan saya, ibu saya itu jualan nasi kuning untuk membantu biaya hidup sehari-hari. Sama-sama sederhana, tapi penuh perjuangan. Hal lain yang menurut saya sangat relate adalah bagaimana lingkungan keluarga bisa tanpa sadar menyakiti lewat candaan. Jadi di film ini ada beberapa scene di mana keluarga dekatnya, saudara-saudara ayahnya, saudari ayahnya melontarkan kata-kata yang terkesan bagi mereka bercanda, tapi sebenarnya cukup merendahkan dan menyinggung perasaan Arga. Mari kita lihat potongan scene-nya. Bong, umur segini nggak pernah kasih THR ke keponakan. Kamu beli motor tunai atau kredit? Ntar macet loh. Dwiki, kemarin kamu beli motor berapa? 150 deh, mah. Hebatnya Dwiki udah jadi manajer. Rumah Kalau dong buat enggak, orang masih tua. cari kerja ya, Biar Kak. nggak Susah bisa ya. Nah, itu juga pernah saya alami. Jadi dulu saat saya sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan, ada saja omongan yang meremehkan seolah-olah usaha saya itu tidak akan berhasil. Tapi justru dari situlah saya belajar untuk membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Nah, di film ini, Arga akhirnya bisa membuktikan bahwa dia mampu. Dia bisa membantu orang tuanya dan membantu biaya pendidikan adiknya. Walaupun mungkin di mata keluarga besarnya itu masih belum cukup dianggap setara. Dan menurut saya itu bagian paling realistis dari film ini. Karena di dunia nyata, kadang sekeras apapun kita berusaha, tidak semua orang akan langsung menghargai.
Tapi yang terpenting adalah kita tahu perjuangan kita tidak sia-sia. Dan pesan yang saya ambil dari film ini adalah latar belakang bukanlah batasan. Keadaan bukan alasan untuk menyerah. Dan yang paling penting, kesuksesan itu bukan tentang pengakuan orang lain, tapi tentang bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. So, film ini benar-benar menyentuh, sederhana tapi dalam, dan sangat dekat dengan realita kehidupan banyak orang. Buat kalian yang mungkin sedang berjuang atau pernah ada di posisi diremehkan, film ini wajib banget kalian tonton. Terakhir, kalau kalian punya cerita yang mirip, boleh banget share di kolom komentar. Dan saya yakin kita semua punya perjuangan masing-masing. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video review berikutnya. Bye!